Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raisya Helmi Akbar dengan NIM 24821200091 dari kelas Ekos 3C. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawa Anda untuk menyelami samudra ilmu usul fikih, khususnya mengenai beberapa kaidah penting yang digunakan para ulama dalam memahami teks-teks Al-Quran dan Sunnah. Kaidah-kaidah ini membantu kita untuk menggali hukum syara' dengan lebih mendalam dan akurat. Dalam usul fikih, nas merujuk pada teks-teks primer syariat, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Namun, memahami nas tidak selalu semudah membaca artinya saja. Ada berbagai lapisan makna dan petunjuk yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, para ulama merumuskan kaidah-kaidah untuk menyingkap makna-makna tersebut. Hari ini, kita akan fokus pada 4 kaidah utama: ibarat nas, isyarat nas, dalalah nas, atau juga disebut dengan dilalah nas, dan iqtidha nas. Mari kita mulai dengan yang paling dasar, yaitu ibarat nas. Ibarat nas adalah makna yang langsung dan jelas terkandung dalam redaksi teks. Ini adalah makna eksplisit yang segera kita pahami begitu membaca atau mendengarnya. Ibarat nas menjadi landasan utama dalam pengambilan hukum karena maknanya sangat terang dan tidak memerlukan penafsiran lebih lanjut dari luar teks. Misalnya, firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 24 yang berbunyi "Fa'uhilla lakum ma wara'a dzalikum", yang artinya, dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian itu. Dari ibarat nas ini, kita langsung memahami bahwa semua wanita selain yang disebutkan sebelumnya adalah halal untuk dinikahi. Maknanya langsung, tidak ada keraguan. Atau firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275 tentang riba yang berbunyi wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Artinya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ibarat nas ini secara eksplisit menjelaskan bahwa jual beli itu halal dan riba itu haram. Ini adalah makna utama dan tujuan diturunkannya ayat tersebut. Selanjutnya, kita punya isyarat nas. Isyarat nas adalah makna yang tidak secara langsung ditunjukkan oleh redaksi teks, namun merupakan konsekuensi logis atau petunjuk tidak langsung dari teks tersebut. Makna ini tersirat, bukan tersurat, namun sangat kuat dan diakui sebagai hukum syara'. Ini seperti ada rambu-rambu di jalan yang tidak tertulis secara eksplisit, tapi kita tahu artinya dari konteks sekitarnya. Mari kita lihat firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233 tentang ibu yang menyusui, yang berbunyi wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman aroda ayutimmar roda'ah. Artinya, para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dari ibarat nas ini jelas bahwa seorang ibu hendaknya menyusui anaknya selama 2 tahun. Namun, dari ayat yang sama ada isyarat nas yang sangat penting, yaitu kewajiban nafkah ayah terhadap anak dan ibunya yang menyusui, yang berbunyi walal mauludilah rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Mengapa demikian? Karena Allah mengatakan liman aroda ayutimma aroda'ah, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Ini mengisyaratkan bahwa jika ibu menyempurnakan penyusuan selama 2 tahun, maka ia berhak atas nafkah dari sang ayah. Kewajiban nafkah ayah adalah isyarat dari kewajiban penyusuan ibu. Isyarat ini juga menunjukkan bahwa anak yang lahir adalah nasab dari ayahnya, bukan hanya ibunya. Berikutnya adalah dalalah nas, atau sebagian ulama menyebutnya sebagai mafhum muwafaqah. Dalalah nas adalah penetapan hukum terhadap sesuatu yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks.
tetapi memiliki kesamaan illah atau sebab hukum dengan apa yang disebutkan. Hukumnya sama dengan yang disebut. Ini adalah perluasan hukum dari yang disebutkan kepada yang tidak disebutkan, karena adanya kesamaan alasan hukum. Konsep ini sangat mirip dengan kias atau analogi. Namun, dalalah nas ini masih dianggap sebagai bagian dari pemahaman teks itu sendiri, bukan dalil terpisah. Firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 23 tentang larangan berkata kepada orang tua yang berbunyi, "Fala taqul lahuma uffi wala tanhar huma wa qul lahuma qaulan karima." Artinya, maka sekali-sekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dari ibarat nas ini, kita tahu bahwa berkata dan membentak orang tua adalah haram. Melalui dalalah nas, kita dapat memahami bahwa memukul orang tua atau mencaci mereka juga haram. Mengapa? Karena ilah atau sebab hukumnya sama, yaitu menyakiti hati orang tua dan durhaka. Jika berkata saja haram karena menyakiti, apalagi memukul, hukumnya sama, bahkan bisa lebih berat. Ini adalah contoh di mana hukum yang tidak disebutkan, yaitu memukul, disamakan dengan yang disebutkan, yaitu berkata karena kesamaan ilah. Terakhir, kita punya iktidok nas atau kehendak nas. Iktidok nas adalah makna yang tidak disebutkan dalam teks, namun keberadaannya wajib dianggap ada agar teks tersebut menjadi benar, valid, dan dapat dipahami secara syar'i maupun logis. Tanpa adanya asumsi makna ini, teks tersebut tidak bisa dipahami atau bahkan menjadi salah. Ini seperti mengisi titik-titik yang kosong agar kalimatnya sempurna dan masuk akal. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Rufi'an ummatil khoto'u wa nisyanu wa mastukrihu." Artinya, diangkat hukumnya dari umatku kesalahan, kelupaan, dan apa yang dipaksa atasnya. Jika kita memahami secara harfiah, berarti kesalahan itu diangkat, hilang. Padahal kesalahan itu tetap ada. Maka, agar hadis ini benar, kita harus mengasumsikan adanya kata hukum atau dosa yang dihilangkan. Jadi, iktidok nas di sini adalah diangkat dosa atau hukumnya dari umatku. Tanpa asumsi ini, hadis menjadi tidak masuk akal. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 23 yang berbunyi, "Wa hurrimat 'alaikum ummahatukum." Artinya, diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian. Secara harfiah, apakah ibu itu haram? Tentu tidak. Maka agar ayat ini valid secara syar'i dan logis, kita harus mengasumsikan adanya kata menikahi atau berjima. Jadi, iktidok nas ini di sini adalah diharamkan atas kalian menikahi ibu-ibu kalian. Tanpa asumsi menikahi, makna ayat menjadi salah. Demikianlah pembahasan kita mengenai 4 kaidah utama dalam memahami nas, yaitu ibarat nas, isyarat nas, dalalah nas, dan iktidok nas. Keempat kaidah ini bukan sekedar istilah teknis dalam kitab-kitab klasik, melainkan kunci bagi kita untuk membuka peti harta karun makna yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagai penutup, penting bagi kita untuk menyadari bahwa teks suci agama kita memiliki dimensi yang sangat luas. Melalui ibarat nas, kita belajar untuk patuh pada instruksi yang jelas. Melalui isyarat nas, kita diajak untuk jeli melihat konsekuensi dari setiap hukum. Melalui dalalah nas, kita diajak menggunakan logika akal untuk memperluas kasih sayang syariat melalui kesamaan alasan hukum. Dan melalui iktidok nas, kita diingatkan bahwa agama ini sangat logis, di mana setiap teks menuntut pemahaman yang utuh agar tetap relevan dan benar secara akal sehat. Memahami kaidah ini sangatlah krusial
terlebih bagi kita sebagai mahasiswa ekonomi syariah di era modern ini. Banyak persoalan ekonomi kontemporer yang membutuhkan ketelitian kita dalam menggali hukum dari teks-teks primer agar kita tidak salah dalam melangkah dan tetap berada dalam koridor syariat yang lurus. Saya, Raisa Helmi Akbar dari kelas Ekos 3C. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian atau kekeliruan dalam memberikan contoh. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala kekurangan datangnya dari keterbatasan saya sebagai penuntut ilmu. Semoga materi singkat ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta menumbuhkan rasa cinta kita untuk terus menggali ilmu-ilmu Allah yang tiada tepinya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua yang telah menyimak dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk terus belajar dan berdiskusi. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.